Sabtu kemarin, presenter Indra Bekti sudah diizinkan pulang ke rumah usai menjalani perawatan hampir 1 bulan lamanya pasca 3 kali operasi pendarahan di otaknya. Meski Indra Bekti sudah diperbolehkan pulang ke rumah dan menunjukkan perkembangan kesehatannya yang terus membaik, namun ada satu hal yang membuat presenter berusia 45 tahun itu tidak luput dari sorotan netizen. Ya, tatapan mata Indra Bekti yang kosong saat berkomunikasi dengan orang terdekatnya mengingatkan dengan kondisi yang dialami Gugun Gondrong, terutama pasca operasi di bagian otaknya. Seperti diketahui, Gugun Gondrong yang juga merupakan seorang aktor dan presenter sempat jatuh sakit pada tahun 2008 silam. Gugun sapaannya diketahui mengidap tumor otak hingga harus menjalani perawatan ke luar negeri. Apa yang dialami Indra Bekti pasca operasi pendarahan otak benar-benar mengingatkan dengan kondisi Gugun Gondrong yang sempat menurun pasca operasi. Lantas seperti apa kondisi Indra Bekti yang sebenarnya? Benarkah nasib Indra Bekti tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami Gugun Gondrong? Dan seperti apa pula dokter spesialis menjelaskan kondisi yang sedang dihadapi Indra Bekti saat ini? Langkah tegap maju. Terus aja tayamu. Tangan kanan Alhamdulillah. Terus diingatkan untuk sholat. Bismillah ya. Hai semuanya, terima kasih ya atas bantuannya. Karena doa dan kemudian support untuk aku dan keluarga, akhirnya aku bisa menjadi orang yang sehat selalu. Ya kalau kita lihat dari case-nya juga udah berbeda ya. Jadi kalau untuk Mas Gugun kan memang ada masalah tumor otak ya, terkait tumor otak. Sedangkan Mas Indra Bekti kan masalahnya di perdarahan otak. Perbedaannya apa? Sebenarnya kalau kita lihat tumor otak itu kan suatu sel otak yang dia bertumbuh tidak bisa dibatasi gitu ya. Lama-lama dia mengisi daerah otaknya, lalu dia menekan daerah yang memiliki fungsi tertentu sehingga menghasilkan kondisi yang terlihat seperti apa gitu. Itu dia kalau tumor otak dibedain sama perdarahan otak, dia lebih ke arah kejadiannya ya. Tumor otak itu sifatnya progresif, jadi makin lama makin berat, makin menunjukkan keadaan yang mungkin dilihat kok awalnya bisa jalan, lama-lama jadi ada kelemahan, awalnya bisa ngobrol panjang, lama-lama ngobrolnya harus pendek-pendek, mungkin kadang diulang-ulang. Kalau misalnya perdarahan otak tuh sifatnya lebih mendadak. Dia datang tiba-tiba, mendadak, dan kejadiannya itu tidak progresif tapi cenderung kayak langsung berat gitu. Jadi kayak bom, dia meledak, udah yang rusak ya saat itu rusak gitu. Beda sama tumor otak, dia bukan bom tapi dia seperti sesuatu hal yang ditanam makin lama makin besar. Kesannya mirip, ya mungkin saja tumor otak dan perdarahan yang terjadi itu menekan di tempat yang sama. Bisa. Jadi otak itu dia memiliki fungsinya banyak, tapi kalau misalnya ditekan oleh sesuatu hal dirusak oleh sesuatu hal, baik itu perdarahan, baik itu tumor, baik itu infeksi, dia akan menghasilkan klinis yang mirip. Iya, perkiraan pertamanya ya adalah karena memang lapang pandang dan fokus penglihatannya sudah berkurang ya. Seperti kayak
bukan bingung ya kita ngomongnya, cuma ya memang dia fokusnya itu berubah gitu. Kayak kita mau ngelihat jauh tapi kurang bisa ngelihat jauh, atau kita mau melihat orang tapi kita kurang bisa melihat itu orangnya seperti apa, kan tatapannya beda ya. Lebih cenderung seperti itu sih. Tapi kalau misalnya dibilang bingung atau tidak bingung, tampaknya kalau dilihat sih beliau sebenarnya nggak bingung, cuma ya memang fokusnya aja sih yang berbeda. Iya, jadi pada kasus perdarahan otak yang disebabkan oleh pecahnya aneurisma pembuluh darah, itu dia ada yang tergantung dari posisi aneurismanya. Kalau dari kasus beliau kita lihat sepertinya memang si aneurisma ini menekan daerah pusat penglihatan beliau di otak itu. Jadi bisa saja memang gangguan penglihatan saat ini sedang beliau alami, baik itu secara gangguan visus atau seperti kita pakai kacamata karena kita kurang bisa melihat rabun gitu ya. Tapi kita pakai kacamata perbaikan. Kalau misalnya kasus beliau, kalau memang ini karena si efek dari si aneurismanya itu terjadi yang tidak bisa dikoreksi dengan kacamata. Sehingga ya mungkin akan terlihat perbedaan antara beliau sebelum kejadian sama setelah kejadian, karena memang fokus penglihatannya jadi berbeda. Kalau kita lihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi, 40% pasien itu bisa kembali melihat dengan normal seperti sebelum kejadian. Tapi 60%-nya lagi ada yang dia stagnan, ada yang perbaikan tapi tidak mencapai ke sebelumnya. Jadi memang itu harus dievaluasi berkala sih, nggak bisa langsung kita ngomong ini gimana. Jadi pada pasien setelah operasi otak itu ada yang kita sebut sebagai postoperative cognitive decline. Jadi itu adalah sesuatu yang terjadi pasca operasi yang mempengaruhi kondisi kognitif dari pasiennya. Kondisi kognitif itu macam-macam, bisa memori, bisa dia fungsi bicara, bisa dia atensi. Nah kalau misalnya dalam kasus ini kayaknya memang masalahnya lebih kecenderung ke arah memori. Apakah ini akan menetap atau ini akan menghilang seiring berjalannya waktu, itu harus di follow up setiap kali beliau kontrol. Jadi memang ada pemeriksaan khusus yang kita lihat untuk khusus menilai fungsi kognitifnya. Jadi kalau emang kita lihat kok harusnya fungsi kognitifnya ini kalau emang karena operasi sudah perbaikan tapi ternyata belum, ya berarti kita harus explore nih, ada masalah yang lain kah? Atau memang ini sesuai dengan kondisi otaknya pasca berdarah kemarin gitu. Kepulangan Indra Bekti ke rumahnya mendapat sambutan hangat dari keluarganya. Acara syukuran dengan mengundang anak yatim untuk mendoakan kesembuhan Indra Bekti seperti sedia kala pun digelar keluarga di rumah kediaman Indra. Mereka begitu senang dengan kepulangan Indra Bekti. Meski begitu, di tengah masa penyembuhan dari sakitnya itu, selama 4 bulan ke depan, Indra Bekti masih dilarang untuk menerima job baik on air maupun off air. Lantas, benarkah Bekti mengaku sedih karena belum bisa dapat beraktivitas lagi seperti biasa? Dan bagaimana pula Cipta menjelaskan kondisi sang kakak yang kini masih berjuang untuk kembali 100% pulih? Alhamdulillah Bang Indra kemarin pulang itu jam 2 siang dari rumah sakit di hari Sabtu. Itu juga kaget sih kita keluarga gitu ya. Tapi yang jelas sih kita seneng banget ya, karena akhirnya Bang Indra udah bisa pulang, udah bisa dirawat di rumah. Ya dia kumpul sama keluarganya kayak gitu. Kondisinya alhamdulillah sangat-sangat sehat, sangat-sangat stabil. Dia juga sangat ceria gitu ya. Mungkin tadi juga hari ini pagi sudah ada syukuran di mana kan Bang Indra bisa pulang kembali ke rumah, kemudian keadaannya juga dengan setelah dari yang kemarin dan sekarang udah semakin lebih baik gitu ya. Ya kita bersyukurlah kepada Allah atas rahmatnya, nikmatnya yang sudah dikasih ke Bang Indra. Untuk acara syukuran ini lebih khususnya kepada keluarga inti dulu, kemudian mengundang anak-anak yatim gitu ya. Semoga ikut dibantu doa agar Mas Indra ini bisa lebih cepat pulih. Kalau untuk memori memang nggak ada yang lost ya, nggak ada yang lupa. Cuma memang kalau lagi ngobrol kadang suka masih berbentuk puzzle-puzzle, jadi lompat-lompat gitu. Kita lagi ngomongin nasi goreng bisa aja tiba-tiba dia ngomonginnya tempat tidur gitu. Ya gitu, tapi insya Allah itu sudah jauh sih, sudah jauh berkurang gitu ya, sudah mulai bisa lebih fokus.
Ya, jadi di rumah itu memang Indra dirawat sama Dila khususnya, kemudian pihak keluarga kita juga, karena memang kita tidak pakai tenaga perawat ataupun suster. Ya itu memang kewajiban seorang istri ya, merawat suaminya ketika memang suaminya lagi sakit, lagi tidak sanggup untuk mencari nafkah, maka istri menggantikan posisinya gitu ya, dia merawat suaminya hingga sembuh nanti, hingga akhirnya nanti mungkin bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan mencari nafkah seperti itu. So far sih nggak ada sih kalau curhat-curhat yang gimana, karena alhamdulillah Bang Indra sendiri juga bukan tipikal yang istilahnya bikin capek gitu ya, enggak gitu, dia malah menghibur kita gitu. Selama saya jaga di rumah sakit pun, kalau lagi nengok ke atas gitu ya, nengok Bang Indra, ya dia malah ngelawak kayak gitu, bercanda kayak gitu gitu. Jadi ya memang anak karakternya dia tuh maunya menghibur orang terus gitu ya, nggak mau terlihat lagi sakit, nggak mau terlihat lagi sedih. Kalau pantangan sih cuma itu aja, nggak boleh kecapean dulu. Jadi selama 4 bulan ke depan ini belum bisa terima job dulu, kemudian juga belum bisa diundang ke stasiun TV mungkin atau wawancara gitu. Jadi selama 4 bulan ini benar-benar fokus untuk kesembuhannya dia. Nah itu boleh kalau mau jalan-jalan keluar, mungkin kayak ke ngunjungi rumah saudara gitu ya, karena kalau di rumah terus kan 4 bulan bosan juga ya gitu. Ya nanti itu masih boleh gitu, tapi yang jelas belum boleh stres gitu, kemudian dimarah-marahin gitu. Itu dia sedih sih sebenarnya dengar gitu, selama 4 bulan nih nggak boleh nge-MC dulu gitu tuh. Dia sempat yang kayak, hah serius, terus gimana kerjaan-kerjaan yang ini katanya gitu kan. Terus ya kita udah kasih tahu kalau itu ya udah, kita udah kasih tahu semua ke klien ya, alhamdulillah klien juga mengerti gitu ya dengan keadaan Mas Indra sekarang gitu. Jadi ya beliau juga menerima lah akhirnya, yang penting gimana caranya fokus biar cepat sembuh. Ya, kalau dilihat dari Mas Indranya sendiri, motivasinya dia tuh dia pengennya lebih cepat sembuh, mudah-mudahan sih nggak nyampe 4 bulan bisa gitu ya.